Oke, Odi boleh perkenalan, kamu anak keberapa, berapa bersaudara, dan kalau if there's in one sentence to tell your story about your family itu apa? Nama aku Audrey, aku anak pertama dari 5 bersaudara, dan aku dibesarkan sama mama aku, single parent. Bisa nggak ceritain the beginning of the story, kenapa akhirnya kamu di-raise sama your mom? Jadi awalnya itu mami sama papi itu emang dalam pernikahan itu nggak begitu cocok, suka ribut gitu kan. Nah akhirnya buat mami itu memutuskan untuk pisah. Itu kamu umur berapa? Aku waktu mami pisah itu, mami kan ke Jakarta, itu aku ikut mami di umur 14 tahun. Oke, 14 tahun. 14 kita pindah. How's your feeling about decision itu, keputusan itu? Jujur di saat itu aku nggak ngerasa Gak ngerti juga ya? Jadi kayak, karena setiap hari aku kan udah ngeliatin mereka begitu ribut, dan aku juga nggak yang pernah merasa takut atau bingung, udah biasa gitu. Jadi pas pindah ke Jakarta, oh ya udah. Proses itu ada sesuatu yang, tapi di proses selama itu kamu dari umur 14 sampai sekarang kamu ada bertanya-tanya nggak kayak pengen nih kayaknya ketemu papa atau kan nyariin sebenarnya? Oh ada. Itu pas kapan? Gak inget sih, tapi kayaknya pas aku masih SMA. Apa yang kamu lakuin pas kayak rasanya muncul gitu? Waktu masih SMA itu aku selama ini nggak pernah yang nggak tahu posisi papiku di mana. Aku selalu tahu dia ada di mana, selalu tahu. Tapi yang aku lakuin ya aku tetap ketemuin. Aku waktu itu naik Grab sama Dede dari rumah, karena papiku juga udah pindah ke Jakarta. Jadi aku naik Grab ketemuin. Nah, di waktu itu mami itu masih bolehin. Masih yang nggak apa-apa kalau dia tahu pun ya udah gitu. Tapi sempet juga ada di titik dimana aku dede-dedeku nggak boleh ketemu. Gimana rasanya waktu itu? Rasanya sih awalnya terima-terima aja, tapi lama-lama kayak merasa gak benar. Terus tapi di tengah-tengah Dede masih di Taiwan itu, aku pernah ada waktu berdua sama mami, aku tanya mami gitu. Aku bilang juga harusnya mami nggak boleh yang sampai ngelarang kita, karena kan itu maksudnya kita nggak ada hubungannya gitu. Itu kan urusan mami sama papi gitu, jangan sampai kita dilarang buat ketemu papi. Terus di situ mami ngomong, sebenarnya bukan ngelarang kayak gitu, cuman gue nggak suka aja kalau dia ngajak kalian pergi tanpa izin dari gua gitu. Nah tapi abis itu kan papi ada ajak pergi lagi. Nah itu kita ngomong sama mami bilang oh ya udah gitu. Jadi kalian izin gitu ya? Waktu pisah gitu ya, kamu terima keadaan itu, maksudnya kayak ya udah aku ikut mami deh daripada papi gitu? Terima. Kenapa lebih ikut, ya udah ikut mami nih? Karena kita tahu papi gimana gitu ya. Berarti kamu saat itu ngeliat papi kayak gitu, perasaannya gimana maksudnya dengan fakta yang ada di depan kamu gitu? Perasaannya gimana? Bingung. Tapi aku gini, jadi waktu itu mami tuh pengennya bawa, kan anaknya ada 5, pengennya bawa 3 aja, 2-nya ditinggal sama papi. Dan di situ tuh aku yang berat, karena aku tahu, aku mikir kayak kalau dede gua 2 ini ikut papi nggak jadi apa-apa pula nanti, nggak ada yang ngurusin gitu. Aku ada mikir ke situ, ada perasaan yang kayak gitu. Berarti kan bisa aku bilang ya, maksudnya kamu udah lihat kekurangan papa seperti apa, tapi kenapa masih ada keinginan di hati tuh aku pengen ketemu, dan adik-adik juga pengen ketemu, walaupun sebenarnya kamu tahu bahwa ada ya mungkin kesalahan atau enggak kekurangan-kekurangan yang nampak gitu loh selama 14 tahun kamu tinggal bareng. Sebenarnya ini sih karena kita tahu sebenarnya papi tuh sayang sama kita. Jadi kita bisa ngerasain itu gitu, cuman karena kesalahan-kesalahan dia yang akhirnya kita buat kita harus ikut mami gitu kan. Tapi di balik itu kita juga ya masih ada rasa, bukan nggak sama sekali nggak ada rasa benci atau apapun, karena mungkin kita tahu juga kali ya, karena dulu memori yang aku inget dari papiku kalau kita sakit dia selalu yang kayak
nidurin kita gitu. Aku inget itu. Take care gitu ya. Jadi masih maksudnya dari semua yang kurang baik sebenarnya kamu masih ingat ada yang baiknya gitu ya. Tapi grow up without a dad gimana sih? Karena kan 14 tuh mungkin teenager ya, masih masa-masa kita mencari jati diri gitu. Ada papa atau nggak ada papa, even papanya kurang ya, gitu ya, maksudnya punya salah segala macam, itu pengaruh nggak ke seorang anak gitu? Pengaruh. Apa pengaruhnya? Ya aku bingung karena udah terbiasa. Jadi nggak tahu bedanya. Aku nggak tahu gimana kalau orang yang hidup punya papa. Tapi efek buat kamu gitu loh, yang kamu kayak as you grow up bisa sama papa jauh gitu. Ada nggak yang buat kamu jadi kayak tiba-tiba ada satu momen kamu kayak gitu, kayak ya I miss my dad gitu? Ya ada. Soalnya kalau aku lihat, soalnya kayak temen-temen punya papi gitu, aku nggak pernah ngerasain itu gitu. Paling yang aku paling inget kasihnya dari papi itu cuman yang kayak peduli waktu kita sakit. Ketika nggak ada papa di rumah, yang sosok papa di rumah, apa pengaruhnya atau dampaknya buat hidup kamu sebagai anak perempuan pertama? Efeknya ke jadi nuntut pasangan, nuntut dari pasangan gitu. Jadinya contoh ya, kayak waktu SMP masih tinggal sama papi itu aku sama sekali nggak ngeliat. Saya kalau ada yang deketin juga aku nggak yang gimana banget gitu. Tapi pas mulai SMA pisah dari papi, kalau ada yang deketin aku jadi lebih mudah dan kayak oh dia bisa kasih gua ini nih gitu, kasih ini yang kayaknya perhatiannya kasih yang nggak lagi dimiliki sekarang gitu ya. Jadi lebih tendensinya mungkin bisa dibilang lebih mudah fall in love gitu ya daripada sebelumnya. Berarti kamu bisa bilang kayak itu salah satu hal yang pengaruh ya ternyata ya. Maksudnya despite papa kamu punya kekurangan dan segala macam gitu, if there's, kalau di sini ada papa kamu gitu and you can say anything you want, your wish, your heart or anything, what will you say? Semoga papi nggak ngerasa kesepian. Karena kan sendirian ya sekarang. Semoga papi tahu kita semua tuh sebenarnya sayang banget. What do you wish for your future family? Aku nggak pernah berharap bisa balik lagi sama papi, tapi setidaknya mereka berdua tetap oke gitu. Kalau ketemu tatap muka pun oke. Terus kalau misalnya kita anak-anak mau ajak pergi dan mereka berdua bareng gitu, mereka tetap bisa oke gitu. Nggak yang gue nggak mau ketemu gitu. Kenapa butuh dua-duanya hadir di tempat yang sama buat seorang anak? Karena biar lengkap. Apa yang dirasain sama kamu? Ya seneng sih pasti ya, karena misalnya jadi gue misalnya bisa bareng nih utuh gitu keluarga aku gitu. Walaupun tahu orang tua punya kekurangan, tapi kehadiran ada papa dan juga mama itu buat kamu baru bisa lihat, oh ini keluarga aku is a family karena ada dua